Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai biografi dari Presiden Republik keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berikut penjelasannya. Beliau memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau lahir di Jombang tanggal 7 September 1940 dan wafat di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 orang putri. Beliau merupakan pendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Karir beliau yang pertama yaitu pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU masa jabatan 1984 sampai 1994. Kemudian yang kedua yaitu menjadi anggota MPR dari Golkar tahun 1987. Kemudian menjadi Ketua Dewan Penasehat PKB 1998 dan yang terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu pada periode 1999 sampai dengan 2001. Abdurrahman Wahid lahir dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara kakak dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syamsuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya Nyai Hajah Solihah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Riwayat pendidikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ia bersekolah di SD KRIS, lalu pindah ke SD Mataram Erwari, lalu melanjutkan ke SMP di Pondok Pesantren Krapyak, Pesantren Tegarejo, Pesantren Tambak Berak, dan melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan Universitas Baghdad, Irak. Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang kedua, menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Yang ketiga, pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Yang keempat, meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadan. Yang kelima, melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang keenam, melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri. Yang ketujuh, membubarkan kementerian yang terlibat korupsi. Yang kedelapan, memberikan Aceh ulang referendum otonomi. Yang kesembilan, reformasi militer. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur dimulai dari sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999. Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan voting. Suara yang menolak 355, yang menerima 322, absen 9 dan tidak sah 4. Dengan demikian, B.J. Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.
Akhirnya diadakan pemilu 1999 dengan hasil PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki mayoritas penuh sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Berakhirnya masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Berakhirnya masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada akhir tahun 2000. Terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amin juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur. Untuk merenggangkan otot politik, mereka Megawati melindungi Gus Dur sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November 1951, anggota DPR menandatangani persis yang meminta pemalsuan Gus Dur. Anggota DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari presiden yang seenaknya sendiri, mengangkat dan mencopot pejabatan negara tanpa pertimbangan DPR. Skandal yang terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bulog Gate dan Brunei Gate pada bulan Mei. Badan Urusan Logistik atau disebut Bulog melaporkan bahwa 4 juta US dollar menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijat pribadi Gus Dur menghakimi bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang meskipun uang berhasil dikembalikan. Musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Bulog Gate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang sebanyak 2 juta US dollar untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh, namun gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skala ini disebut skandal Brunei Gate.